Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Regita Harahap, NIM 1816030026, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang aspek manajemen dan organisasi. Di antaranya meliputi pertama, pengertian aspek manajemen, kedua, manajemen pembangunan proyek, ketiga, manajemen sumber daya manusia, yang keempat, pengertian organisasi, yang kelima, bentuk-bentuk organisasi. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian aspek manajemen. Manajemen merupakan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Nah, agar suatu usaha bisa berjalan lebih mudah, maka diperlukan kaidah-kaidah atau aturan dalam proses manajemen. Dan kaidah-kaidah itu sendiri tergambar jelas melalui fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning. Nah, perencanaan adalah proses untuk menentukan kemana dan bagaimana suatu usaha akan dijalankan atau dimulai untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Artinya itu, sebelum usaha yang dijalankan dan diaplikasikan secara real, maka diperlukan perencanaan yang matang. Nah, yang kedua, pengorganisasian. Nah, pengorganisasian itu adalah proses untuk mengelompokkan kegiatan-kegiatan dalam unit-unit tertentu agar jelas dan teratur sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang si pemegang unit. Yang ketiga itu ada pelaksanaan. Pelaksanaan itu adalah proses di mana semua hal yang terencana telah dimulai oleh seluruh unit, seperti seorang manajer yang mengerahkan seluruh bawahannya untuk memulai pekerjaan sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan kepadanya. Selanjutnya ada pengawasan. Nah, pengawasan itu adalah proses untuk mengukur, menilai, dan mengevaluasi hasil pekerjaan agar tetap sesuai dengan rencana awal dan mengoreksi berbagai penyimpangan selama proses pelaksanaan kerja. Poin yang kedua itu manajemen pembangunan proyek. Manajemen pembangunan proyek adalah sistem untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proyek yang sedang dilaksanakan. Pembangunan proyek harus mengkoordinasikan rencana pelaksanaan dengan sumber daya yang disediakan agar proyek dapat terselesaikan sesuai target. Ada 3 poin yang diperlukan dalam manajemen pembangunan proyek ini. Yang pertama yaitu perencanaan proyek. Perencanaan proyek adalah penggambaran apa dan bagaimana proyek harus dikerjakan. Hal ini meliputi pekerjaan, waktu penyelesaian, tenaga pelaksana, peralatan, dan juga anggaran. Perencanaan ini dinilai memudahkan pihak terkait agar bisa bekerja lebih mudah dan terjadwal rapi. Poin yang kedua itu penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek meliputi penjadwalan waktu-waktu dari masing-masing aktivitas proyek dalam urutan yang sudah diatur. Yang ketiga adalah pengawasan proyek. Pengawasan proyek adalah mengawasi dan mengendalikan jalannya proyek. Pengawasan proyek ini adalah satu hal yang tidak boleh disepelekan dalam pembangunan proyek demi kesesuaian dan target yang telah ditetapkan. Materi selanjutnya adalah manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia meliputi segala sesuatu yang dipersiapkan perusahaan berkaitan dengan kinerja sumber daya manusia, yakni dalam penempatan posisi kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam konsep manajemen sumber daya manusia, terdapat hal yang berkaitan erat seperti adanya kebijaksanaan, prosedur, dan juga praktik dalam mengatur orang lain demi tercapainya tujuan. Materi yang keempat yaitu manajemen. Materi yang
keempat yaitu pengertian organisasi. Manajemen adalah alat untuk mencapai suatu tujuan, dan dari tujuan itu memerlukan wadah atau tempat untuk melaksanakan kegiatan tersebut yang dikenal dengan nama organisasi, yang biasa ada dalam perusahaan-perusahaan. Ada organisasi secara statis dan dinamis. Organisasi secara statis berupa tempat kerjasama atau melaksanakan tugas yang telah direncanakan. Organisasi secara dinamis berupa proses kerjasama atas tujuan yang telah dirancang. Sedangkan organisasi formal menurut klasik adalah organisasi yang terencana di bawah satu kekuasaan atau pimpinan yang memiliki satu tujuan. Materi yang terakhir yaitu bentuk-bentuk organisasi. Nah, bentuk-bentuk organisasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, bentuk organisasi ditinjau dari segi pimpinan puncak. Yang pertama itu ada organisasi yang memiliki pimpinan puncak satu orang. Contohnya, pimpinan perusahaan perseorangan. Yang kedua itu organisasi yang mempunyai pimpinan puncak lebih dari satu orang. Nah, contohnya itu adalah pimpinan di PT atau firma. Bentuk organisasi yang kedua yaitu bentuk organisasi berdasarkan hubungan wewenang. Yang pertama ada wewenang lini, yaitu wewenang yang menimbulkan tanggung jawab atas tercapainya tujuan-tujuan tertentu. Organisasi seperti ini merupakan bentuk organisasi yang berskala kecil dengan sedikit jumlah karyawan yang belum atau sedikit memiliki spesialisasi. Yang kedua yaitu wewenang staf. Wewenang staf ini adalah wewenang yang membantu si pemilik wewenang lini agar bekerja lebih efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga yaitu wewenang fungsional. Wewenang fungsional adalah wewenang yang diberikan kepada seseorang atau departemen agar dapat mengambil keputusan tentang hal-hal yang ada di departemen yang lain. Organisasi fungsional sendiri adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan sifat-sifat dan macam-macam fungsi yang harus dilaksanakan. Nah, sekian materi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.